guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau balik lagi nih ngobrol bareng mahasiswa, salah satu mahasiswa IPB. Dia vokasi IPB jurusan Ilkom, Ilmu Komunikasi. So buat kalian yang mau tahu info-info tentang vokasi IPB, khususnya jurusan Ilkom, so keep on watching. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Utami, aku biasa dipanggil Rizka. Aku merupakan lulusan sekolah vokasi IPB, jurusan komunikasi, baru lulus 2020 kemarin. Kalau dari sekian banyak matkul yang dari semester 1 sampai semester 6 berarti kan, itu tuh apa sih yang paling kamu suka? Matkul apa yang paling kamu suka? Aduh, hampir semua matkul tuh sebenarnya aku seneng-seneng aja ngejalaninnya karena emang passionnya di komunikasi. Cuman yang banget itu sih film, editing audio visual sama fotografi. Okay. Itu udah jam kuliahnya paling lama dan aku paling suka gitu loh. Karena dia benar-benar kita ke lapangan dan aku memang suka di lapangan daripada harus di lab. Itu ngantuk beneran deh, mending aku lebih seneng di luar. Dan itulah mata kuliah yang bikin aku pengen effort banget deh di mata kuliah itu gitu. Oke. Fotografi, film, editing, dah gitu. Oke, sip. Terus kalau misalkan yang paling challenging menurut kamu apa nih? Paling challenging banget itu jurnalistik, teknik penulisan media elektronik. Karena kan kita harus nyari berita yang real ya, maksudnya at the time gitu loh, benar-benar di saat itu juga. Kalau bisa kita lewat tuh ada pohon tumbang bisa jadi berita gitu loh. Yeah. Nanti setelah beritanya tuh dan nggak bisa langsung jadi enggak, karena kita harus ngolah lagi, bikin skripnya dulu, rekam anchornya dulu, terus editingnya lagi gitu loh, terus soundnya juga nggak boleh salah gitu. Cut-nya, teknik pengambilan gambarnya itu benar-benar challenging banget. Sampai nggak tidur ngerjain kayak gitu doang. Bahkan korbannya laptop gitu loh. Oke. Lumayan menantang banget itu mata kuliah. Iya sih, itu juga resiko buat keamanan juga nggak sih? Karena kan maksudnya harus real ya. Yeah. Kalau misalkan kayak demo-demo gitu, kita harus datang langsung ke tempatnya. Tapi kampus ngeluarin kartu khusus pers sih. Jadi kalaupun polisi, kalaupun aparat atau apa yang mau marah, dia nggak bisa ikut, atau wartawan lain mau marahin, dia nggak bisa ikut, nggak bisa. Kita udah ada kartu pers mahasiswanya. Juga ada masa berlakunya. Oke. Jadi aman sih. Awalnya tuh gimana sih kamu bisa pilih jurusan ini? Maksudnya emang kamu suka banget? Jadi emang tujuannya dari awal cita-citanya mau di bidang komunikasi atau gimana? Atau kecelakaan? Kecelakaan tuh biasanya. Oh enggak, alhamdulillah tidak. Oke. Kalau ceritain masuknya mungkin lumayan panjang nih jadi gini. Jadi kalau misalnya jadi ceritanya tuh waktu SMA aku SNPTN itu ngambil ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya. Karena aku pikir kalau komunikasi kan ya itu pertama kali yang ada di pikiranku, komunikasi itu cocok banget buat orang bawel kayak aku, mikirnya gitu loh. Cocok banget buat orang yang suka challenging, gimana sih cara kita bersosialisasi sama orang, gimana sih cara kita ngobrol sama orang, atau gimana cara kita ngebangun relasi sama orang. Dan itu aku suka banget, makanya aku ngambil ilmu komunikasi industri, tapi ternyata nggak lolos. Terus datanglah ini undangan kan dari IPB. Ternyata aku baru tahu IPB itu ada komunikasinya waktu itu. Aku nggak nge-searching komunikasinya seperti apa, tapi yang ada di benakku adalah aku setelah lulus kuliah komunikasi, aku pengen kerja di TV. Passion banget, aku pengen kerja di TV. Aku seneng di belakang layar, aku seneng depan layar, aku seneng belakang layar. Dan itu kayak gimana ya, kayak suatu kayak wah banget menurutku gitu loh. Makanya aku ngambil komunikasi. Dan ternyata pas masuk IPB ngeliat komunikasinya seperti
Iya, nggak salah pilih ya. Pas Iya, banget. Oke. alhamdulillah pas banget. Oke. Next question mungkin apa sih kesan pesannya selama kamu kuliah di jurusan Ilkom? Komunikasi. Komunikasi. Iya. Kesan-pesannya, kalau kesan sih banyak ya, karena mulai dari aku yang nggak ngerti gimana cara bener-bener ngomong sama orang itu seperti apa, aku yang nggak bisa memahami feedback dari ketika aku ngobrol sama orang nih, aku kan cuma ya dia ngerti gitu, pasti kan kayak gitu doang nih, kita ngomong, kita kasih tahu nih pesan apa yang kita pengen kasih tahu ke orang ini, ya udah, tapi kita nggak bisa ngambil makna dari apa yang setelah mereka kasih jawaban. Tapi setelah aku masuk Ilkom juga nih, setelah masuk komunikasi, jadi kayak belajar banyak gimana cara bersosialisasi yang benar, gimana cara kita membangun relasi yang benar, ilmu-ilmu baru banyak banget di komunikasi, jadi bisa dibilang yang nggak boleh dianggap enteng juga, walaupun ya bisa dibilang awal-awal pas masuk kuliah komunikasi itu nyantainya apa, tugasnya cuma nonton film, analisis film, kayak gitu lumayan nyantai tapi tetap serius. Itu menurutku kerennya komunikasi. Kalau pesannya sih buat temen-temen ya, kalau misalnya nanti mau dimanapun kuliah, mau apapun jurusannya, kalau misalnya nanti ada tugas yang memang akan berpengaruh nantinya ke depannya, kayak misalnya desain deh. Desain kan kadang kalau misalnya kita pusing, gue nggak ngerti gitu, udah gue bayar orang aja, sayang banget ilmunya itu sih. Karena banyak kan dari temen-temen yang kayak udah deh di Jogja aja deh kerjanya papernya apa segala macam, itu ilmunya berguna banget kita nanti ke depannya. Di dunia kerja memang sih IPK tuh nggak ditanya apa segala macam, tapi setelah kita mendapat pengalaman dari selama kita kuliah, mereka berarti nih orang bisa dipakai, nih orang bisa dipekerjakan gitu. Itu sih menurutku pesan yang harusnya semua orang tanam ketika mereka kuliah gitu. Walaupun misalnya mereka salah jurusan, kan banyak nih yang kayak aduh kayaknya gue salah jurusan, sesuai passion gue nih. Coba nikmatin pelan-pelan, karena temenku juga banyak yang kayak di komunikasi tuh bukan passionnya mereka, karena ya mereka tuh senangnya ngitung. Sedangkan di komunikasi tuh ya ngitung tuh nggak ada. Aku nggak belajar matematika loh di komunikasi, nggak ada hitungan sama sekali. Jadi cuman ngafal, paper udah. Dan itu berlawanan banget sama mereka yang hobinya ngitung gitu. Tapi setelah mereka ngejalanin, coba cintai pelan-pelan, akhirnya nyaman gitu. Sip, bener sih. Emang semua tuh pasti bisa dipelajarin, gak ada yang bisa gak dipelajarin gitu kan. Bener banget. Iya betul. Bener banget. Terus mungkin apa nih tips-tipsnya masuk PTN atau bukan PTN ya? PTN juga ya. IPB, PTN nih. Gitu. Buat adik-adik, pesan-pesan untuk adik-adik yang mau masuk kuliah deh, menurut kamu apa? Pertama, jangan salah pilih jurusan tuh ya, jangan nyesel ke kemudian hari lah gitu. Jangan karena kita ikut-ikutan, temen gue ngambil arsitek kayaknya keren deh, temen gue ngambil kedokteran kayaknya keren deh. Itu hanya sebatas kalian melihat ketika mereka udah selesai, ketika mereka nyaman, makanya enak kita ngeliatnya kan, mereka nyaman dengan jurusan mereka, ya kita ngeliatnya juga enak, kayaknya keren gitu. Tapi belum tentu kenyamanan mereka dapat kita rasain juga. Itu benar-benar harus dipikirin. Dan nggak ada kata terlambat, ya udah terlambat banget nih, udah kelas 3 baru bisa mikir gitu. Nggak ada. Nggak ada kata terlambat, karena yang tahu maunya kalian itu ya diri kalian. Yang tahu kalian kepengennya apa, ya itu diri kalian gitu loh. Jadi pikirkan banget mateng-mateng maunya di mana, pengennya apa, dan nggak apa-apa sekalian jadikan itu tolak ukur setelah kalian milih jurusan itu, kalian akan kemana. Walaupun pada akhirnya ya banyak orang yang bekerja pada akhirnya tuh nggak sesuai dengan jurusan kan, banyak banget gitu. Tapi tetap ilmu yang kalian dapat setelah pas kuliah itu pasti
ada bergunanya nanti ketika di kemudian harinya gitu loh. Setelah pas bekerja tuh pasti ada, pasti nggak mungkin satu aja deh, pasti ada yang pakai gitu loh. Jadi jangan pernah ngerasa kayak aduh salah jurusan kan. Dan itu tipsnya kalau menurut aku tuh, kalau kalian bingung, kalau misalnya adik-adik ini bingung, aduh gimana ya, tanya sama seniornya. Itu kayak buat bawel sama senior, kak gimana sih rasanya kuliah gini-gini. Itu akan jadi kayak nambah apa ya, nambah wawasan kalian, buat buka pikiran kalian juga. Oh ternyata kayak gitu ya gitu realitanya. Konsultasi juga sama orang tua. Kalau misalnya ikut bimbel, konsultasi juga sama yang pasti kan bimbel pasti kayak punya apa ya, konsultannya kan. Gimana juga sering-sering bawel deh kalau misalnya mau milih jurusan. Itu tips milih jurusan. Kalau tips belajar dari aku lebih sering kayak latihan soal. Aku nggak pernah belajar yang kayak sepanjang ini belajar materinya panjang-panjang, enggak. Aku nggak pernah belajar itu kayak gitu. Tapi aku lebih kayak pantengin soalnya, pantengin soal ini, soalnya kayak gini nih, materinya apa, kan lebih enak tuh. Dan tapi nggak bisa diforsir juga, nggak bisa dalam 24 jamnya buat belajar terus jangan sampai otakku. Dalam sehari itu sejam deh, tapi rutin. Nah itu sih kalau saran dari aku. Jadi kayak nggak usah diforsir, nggak usah dipaksakan, nggak usah kayak harus hafal materi, itu nggak perlu lah menurutku. Yang penting tuh latihan soal, karena kan sebenarnya tuh soal SBMPTN tuh dari tahun ke tahun itu kan diulang-ulang kan sebenarnya. Iya, sama gitu-gitu aja. Selama aku kemarin ya, pengalamanku ya, aku buka soal tahun 2010 ternyata keluar lagi pas 2017 kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh ya latihan soal sih, dan jangan paksa, udah sekuatnya aja. Iya, gitu benar. dari aku. Oke, iya sip, mantap banget nih. Jadi emang bener ya kalau kita mau belajar tuh nggak bisa diforsir. Jadi emang harus reguler lah, terus diulang, nggak bisa sistem SKS tuh, sistem kebut semalam. Bener. Oke deh. Nggak bisa, kuliah pun kayak gitu kacau. Iya betul. Sistem SKS tuh yang udah kacau. Bener banget. Oke deh, thank you ya Rizka udah sharing tentang sama-sama. Iya, tentang jurusan komunikasi di vokasi IPB ya. Iya. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol aku bareng Rizka, alumni. Dia sebenarnya alumni ya, udah gak mahasiswa lagi. Dia tuh alumni karena baru lulus di tahun 2020 kemarin. Dia adalah alumni vokasi IPB, jurusan komunikasi. So, aku mohon maaf banget karena ada beberapa masalah tadi waktu kita Zoom, karena kan kita nggak bisa kontrol ya untuk koneksi. Jadi mohon dimaafin ya guys. Jadi untuk kedepannya kita akan coba untuk lebih baik lagi. Oke, thank you buat yang udah nonton. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Buat kalian yang merasa video aku bermanfaat, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Buat kalian yang mau ngasih saran untuk konten-konten berikutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah sini. Thank you. See you on my next video. Bye bye.